Oke, langit jangan lupa ya. Kenapa ini maaf terjadi kesalahan saat berbagi layar? Tunggu. Oke, udah sharing ya? Hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi perbandingan. Ini kelas 7, nanti kelas 8-nya tentang lingkaran. Di materi perbandingan ini, Brandon dan Langit, ini kita kembali mengulas materi dari ini ya, semester 2 awal. Nah, jadi materinya itu ada perbandingan. Itu nanti ada segitiga dan segi empat, dan juga ada himpunan. Nah, jadi ketiga materi ini, materi besar ini, yang akan menjadi soal-soal di PAS kalian. Dalam perbandingan kita akan belajar tentang skala dan juga perbandingan sebanding dan perbandingan terbalik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang skala dulu. Contohnya misal disediakan gambar berskala. Skala 1 banding N, artinya setiap 1 cm pada peta mewakili berapa sentimeter atau berapa meter jarak sebenarnya. Nah, jika dalam peta itu dituliskan sentimeter, misalnya 2 cm pada peta, itu mewakili berapa ratus sentimeter jarak sebenarnya. Rumus skala hanya ada satu, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Penulisan skala itu selalu dalam perbandingan. Nah, yang namanya perbandingan berarti kita membandingkan sesuatu ya. Dalam skala juga seperti itu. Skala itu membandingkan jarak pada peta atau pada gambar dibanding dengan jarak sebenarnya. Tapi dua-duanya harus dalam satuan yang sama. Misalnya dijadikan sentimeter semua. Misal dalam jarak sebenarnya itu meter, maka harus dirubah dulu menjadi sentimeter. Lalu disederhanakan. Itu mencari skala. Jadi supaya hasilnya itu jarak pada peta 1 banding berapa. Sekian gitulah. Silahkan di-mute dulu. Oke, supaya tidak ada suara berisik ya teman-teman semua biar bisa mendengarkan presentasi. Nah, sekarang ini pada peta contohnya skala 1 banding 5 juta. Bagaimana cara membacanya? Kalau ada seperti ini, artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 5 juta sentimeter jarak sebenarnya. Gitu. Itu ya, ada pada layar kalian. Nah, 5 juta sentimeter ini bisa kalian rubah jadi meter atau kilometer. Jika dirubah ke dalam kilometer, maka pembacaannya 1 cm pada peta mewakili 50 km jarak sebenarnya. Pengertian skala yaitu perbandingan ukuran pada gambar sentimeter dengan ukuran sebenarnya. Biasanya dituliskan kilometer atau meter. Gitu. Yang perlu diingat bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sama dengan juga 100.000 cm. Ini teman-teman jangan lupa ya besok untuk PAS harus dipelajari lagi kayak
tangga satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, itu harus dibuka-buka lagi, dipelajari lagi. Next. Nah, ini contoh perbandingan sebanding. Disebut perbandingan sebanding jika salah satu diperbesar, maka hal yang lainnya juga ikut besar. Jadi yang namanya perbandingan itu membandingkan dua hal yang berbeda. Misalnya perbandingan tadi kan skala ya, yang dibandingkan yaitu jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Kalau yang ini perbandingan umur. Yang dibandingkan ya umur dua orang yang berbeda. Misalnya umur ayah sekarang 25 tahun, umur ibu sekarang 28 tahun, maka 5 tahun lagi perbandingan umur mereka berdua berapa. Nah, gitu kan. Yang namanya dibandingkan itu bisa juga tulisannya dijadikan per. Jadi misal 25 per 28. Terus disederhanakan, jadi ketemu angka paling sederhana. Perbandingan mereka, maka perbandingan mereka yaitu misal 3 banding 2. Nah, angka itulah yang digunakan. Jadi harus disederhanakan ya dari umur mereka setelah 5 tahun itu berapa, kemudian angkanya diperkan. Jadi misalnya 25 banding 28 gitu kan, berarti diper. Kemudian sama-sama dibagi bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Ketemulah perbandingannya. Nah, ini contohnya. Umur Tini lebih tua 4 tahun dari umur Tono. Atau bisa disebut umur Tono lebih muda 4 tahun dari umur Tini. Di sini adik-adik gak usah bingung. Cukup pahamin salah satu aja. Oh, umur Tini lebih tua dari umur Tono. Dalam hal ini perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan cara menghitung selisihnya. Misalnya 6 kurangi 2 sama dengan 4. Ini ya dari soal ini. Pak Mamat mempunyai 2 orang anak yaitu Tini dan Tono. Umur Tini 6 tahun dan umur Tono 2 tahun. Maka kita bisa tahu, bisa menarik kesimpulan sendiri kalau Tini 4 tahun lebih tua dari Tono dan Tono lebih muda 4 tahun dari Tini. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik. Diambil dari selisihnya 6 kurangi 2, 4. Berarti setiap Tono naik 2 tahun, Tini juga umur 2 tahun, tapi selisih mereka harus selalu sama. Misal 6 tambah 2, 8. Terus 2 tambah 2, 4 tahun. Maka ketika Tono umur 8 tahun, maka umur Tini 4 tahun. Seperti itu. Selisihnya harus selalu sama. Umur Tini 3 kali umur Tono. Dalam hal ini perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan cara menghitung hasil bagi. Nah, ini ya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi mencari perbandingan itu sama aja dengan hasil bagi, kayak diper gitu. Jadi 6 per 2, hasilnya 3. Atau 3 banding 1 kan gitu. Disederhanain dibagi 3 semua. Jadi 6 bagi 3, jadi 6 bagi 2, 1. Sorry. 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1, maka 3 banding 1, seperti itu. Sesuai urutan ya, misalnya Tini banding Tono, ya 6 banding 2, tapi kalau Tono banding Tini, maka 2 banding 6. Kemudian dibagi bilangan yang sama. Misal Tini banding Tono, maka 6 banding 2, kemudian mereka dibagi 2 semua supaya angka 2 di perbandingan ini habis. Jadi 1 doang gitu. Jadi 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1. Jadi perbandingan adalah hubungan yang dialami oleh dua benda atau dua hal yang saling berbeda satu sama lain. Sekarang membandingkan dua besaran yang sejenis, berarti besaran-besaran tersebut memiliki satuan yang sama. Jika satuannya belum sama, maka satuan itu harus dirubah dulu supaya menjadi sama. Seperti contohnya skala tadi ya. Skala pada peta, jarak pada peta, misalnya dari kota Malang ke kota Surabaya,
jarak pada peta nih, berapa senti? 8 senti, kan kecil. Tapi jarak sebenarnya berapa? Oh, jarak sebenarnya 800 meter misalnya. Nah, berarti harus dijadiin sentimeter semua, biar kita tahu skala pada petanya. Maka jarak pada Malang ke Surabaya tadi 8 cm, dibiarkan saja. Kemudian jarak sebenarnya itu yang meter tadi yang akan kita rubah ke sentimeter. Maka 800 meter kita rubah ke sentimeter. Jadi berapa? Dikali 100. Maka nolnya jadi 4, 80.000 cm. Baru dari situ kita sederhanakan 800 per 80.000, dicoret-coret sampai hasil paling kecil. Nah, ketemu berapa? Coret nol-nolnya. Begitu ya. Misalnya 1 banding berapa? 10.000. Nah, hasilnya itu ya. Jadi dibagi 8 semua. Salah satu yang di peta itu harus 1 hasilnya. Perbandingan antara A dan B dengan B harus tidak sama dengan 0. Dibaca A banding B seperti pembagian ya. Nih contohnya, jarak kota Bandung dan Bogor pada peta adalah 2 cm. Skala yang digunakan, skalanya sudah tahu. Maka tentukan jarak Bandung dan Bogor yang sebenarnya. Sekarang yang dicari adalah jarak sebenarnya. Rumusnya, kalau skala udah tahu, jarak pada peta udah tahu, maka jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dikali skala. Langsung saja skalanya pakai yang 5.600.000, maka 2 cm dikali 5.600.000. Nah, hasilnya 11.200.000 cm, kemudian kalian rubah ke kilometer. Jadi untuk mencari skala, itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau cari jarak sebenarnya, jarak pada peta dikali skala, angka skala yang di kanan itu, yang 5.600.000. Oke, next. Ini menyederhanakan pecahan ya, supaya kita tahu perbandingannya. Misalnya dibandingkan 45 banding 75. Ya dibagi angka yang sama, kita harus tahu KPK-nya. Misalnya 15 gitu kan. 45 bagi 15, 3. 75 dibagi 15, 5. Kemudian 27 dibanding 27 dibanding 180. Nah, ini dibagi 9 semua. 27 menghasilkan 3, 180 menghasilkan 20. Gitu. Kesimpulan, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Ini rumusnya ya, kalian pahamin dulu aja skala, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sedangkan perbandingan, seperti perbandingan umur, itu hubungan yang dialami oleh dua benda atau dua hal yang saling berbeda satu sama lain. Namun sebanding ya, jadi jika dibesarkan, yang lain akan ikut besar. Jika diturunkan, dikecilkan, yang lain juga akan kecil. Misal umur ayah 5 tahun yang lalu, dia kan pasti muda ya, maka umur ibu juga muda, seperti itu. Kalau perbandingan yang tidak sebanding, contohnya tuh seperti perbandingan ini pekerja tukang gitu ya. Misalnya ada tukang membangun rumah A dan ada kelompok tukang yang membangun rumah B. Jika tukang jumlahnya ditambah yang di A itu, maka jumlah hari yang dibutuhkan mereka untuk membuat rumah akan semakin sedikit. Sedangkan di rumah B, jika jumlah tukang jika jumlah tukang diperkecil, maka hari yang mereka butuhkan untuk merenovasi rumah akan semakin lama. Seperti itu. Jadi berbanding terbalik. Itu kasusnya seperti itu. Kasus membangun rumah, renovasi. Jadi semakin banyak tukang, maka harinya semakin pendek karena semakin cepat pekerjaan selesai. Sedangkan jika tukangnya sedikit, maka hari yang dibutuhkan semakin lama gitu. Kita hanya bermain logika. Oke, dari Miss yang untuk kelas 7 itu aja. Apakah ada Miss gadis di sini? Halo. Terima kasih, Miss Nova. Iya, sama-sama.